Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Asif Azafi MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Tak lupa teman-teman kelas PAI A4 yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Askafari Rusli, kemudian Muhammad Novel Zamharir, Arida Ardeningrum, dan Lina Muhayanah akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Rancangan dan Penerapan Strategi Pembelajaran Akidah Akhlak dengan Media Teknologi dalam Virtual Zoom, Meet, WAG pada kelas 11 di MA Dalailul Khairat. Rancangan dan penerapan strategi pembelajaran pada materi akidah akhlak dengan media dan teknologi pembelajaran merupakan suatu aktivitas latihan proses pembelajaran bagi mahasiswa. Dalam perencanaan pembelajaran diperlukan kemampuan mahasiswa dalam merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi sebagai sebuah sistem pembelajaran yang tersebar dalam berbagai mata pelajaran maupun mata kuliah. Dari data yang ada pada kelas 11 di MA Dalailul Khairat ini berjumlah 300 siswa. Yang dalam masa pandemi ini siswa kelas 11 mengalami belajar secara daring atau online. Maka dari itu, siswa kelas 11 belajar secara virtual Zoom, Google Meet maupun WAG, WhatsApp group, apapun itu dalam pembelajaran secara online pasti ada gangguan, yaitu dengan terkendala sinyal, HP tidak mendukung, suasana tidak kondusif, dan pikiran yang tidak biasa berfokus dalam hal yang dipelajari itu. Nah, dalam materi kali ini adalah materi akidah akhlak dengan menggunakan virtual Google Meet dan WAG. Setelah itu, guru memberikan penjelasan secara rinci di virtual Google Meet tersebut, lalu peserta didik mendengarkan dan menyimak. Untuk selanjutnya, guru pendidik memberikan evaluasi di WAG dengan memberikan soal-soal. Untuk materi pada pembahasan kali ini adalah pokok dari subbab akidah akhlak, yaitu menghayati fungsi ilmu kalam dalam mempertahankan akidah, nilai-nilai positif dari adanya aliran-aliran yang dalam ilmu kalam, dan kewajiban menghindari perilaku dosa besar, lalu akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, sehingga mengenal keutamaan sifat Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Tujuannya dengan mempelajari subbab tersebut yaitu dapat mengkaji dan menjelaskan pengertian, fungsi ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam, sejarah munculnya ilmu kalam, dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya, yaitu ilmu filsafat dan tasawuf, dengan menggunakan virtual teknologi melalui diskusi lewat Zoom maupun WAG dan penelaahan di buku secara tambahan literasi. Dengan ini, permasalahan yang ada dalam kelas 11 di MA Dalailul Khairat yaitu ada dengan bagaimana rancangan dan penerapan dalam strategi pembelajaran akidah akhlak. Lalu bagaimana keterkaitan media teknologi dalam rancangan strategi pembelajaran akidah akhlak, dan bagaimana permasalahan dalam perkembangan strategi pembelajaran akidah akhlak dengan teknologi virtual Zoom, Google Meet, dan WAG. Sehingga memiliki tujuan untuk mengetahui rancangan dan penerapan strategi pembelajaran akidah akhlak, mengetahui keterkaitan media teknologi dalam rancangan strategi pembelajaran, dan mengetahui permasalahan dan perkembangan strategi pembelajaran akidah akhlak dengan teknologi virtual Zoom, Google Meet, dan juga WAG. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arida sebentar. Dalam pemecahan masalah yang menggunakan strategi pembelajaran, di sini ada teori-teori, yaitu rancangan dan penerapan strategi pembelajaran dalam mapel akidah akhlak. Kenapa? Karena permasalahan di sini memiliki pengertian bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang saling berhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar yang diikuti dengan pengulasaan pengembangan secara teoritis dan praktis sekaligus siswa kelas 11 yang akan menumpukan permasalahan pengembangan strategi pembelajaran tersebut. Di sini dikatakan pengalaman pendidikan di Indonesia itu menunjukkan bahwa pemahaman pendidik dalam prinsip-prinsip belajar masih lemah. Secara nasional telah diakui bahwa kegagalan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh pembelajaran yang terlalu berorientasi kognitif. Sementara ranah afektif dan psikomotorik kurang memperoleh perhatian yang memadai. Akhirnya, proporsi teori dan praktek dalam pembelajaran perlu menjadi perhatian yang serius. Apalagi aktivitas calon pendidik tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan bagi dirinya, akan tetapi lebih dari itu bagaimana ilmu dan keterampilan yang diperoleh memampukan dirinya untuk dapat menyampaikan materi ajar kepada peserta didik kelak. Salah satu mata pelajaran akidah alak ini sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan guru tersebut, yaitu karena menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran. Media dan teknologi pembelajaran ini dikatakan memiliki pengertian yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sistem pasan berdasarkan strategi pembelajaran ini. Strategi dan media teknologi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik pembelajar, ketersediaan sumber daya, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran estetika dan ekspresi kreativitas, kesadaran lingkungan, perkembangan keterampilan motorik, numerik, bahasa, dan matematika, serta kesadaran diri dan kesadaran sosial dengan tingkat perkembangan anak. Penguasaan media dan teknologi pembelajaran bertujuan untuk memampukan siswa kelas 11 dalam membuat media dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran seperti yang di virtual tersebut adanya Meet, Zoom, sama WAG atau WhatsApp group. Pada bagian awal pertemuan dalam materi Akidah Alak kelas 11 di MA Dalailul Khairat itu, dalam media teknologinya emang bersifat teoritis maupun tidak berkaitan dengan di perkembangan. Maksudnya sebelum dalam pandemi ini kan dalam sekolah itu tidak diberikan dalam pembelajaran virtual. Maka dari itu setelah siswa kelas 11 mengalami pembelajaran online dari pihak peserta pendidik itu diberikan bermacam-macam dalam virtual, yaitu diantaranya Zoom, Google Meet, sama WAG. Dan selanjutnya untuk mempermudah dan menyederhanakan mengetahui area perkembangan bila dikategorikan dalam kelompok utama perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif itu sangat bersifat konkret untuk memahami perkembangan keterampilan. Di antaranya suatu kemampuan yang berkembang dalam pergerakan badan, perilaku sosial emosional, dan perkembangan pemikiran. Lalu, berdasarkan temuan hasil penelitian tindakan kelas 11 di MA Dalailul Khairat, dilakukan dalam teknologi dengan media pembelajaran, diantaranya pertama yaitu strategi pembelajaran yang efektif bagi dengan media dan teknologi pembelajaran perlu diperkuat dengan aktivitas yang melibatkan mahasiswa secara langsung, bagaimana calon guru dapat menghayati kegiatan yang dilakukan anak nantinya. Yang kedua, pengelompokan mahasiswa yang telah mengajar dapat memperkuat inspirasi dan meningkatkan kreativitas mahasiswa murni maksudnya siswa kelas 11 murni dalam melakukan aktivitas pembelajaran di kelas, dan diskusi setelah aktivitas merupakan wahana yang konstruktif pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa, maksudnya siswa kelas 11 atau siswa kelas 11 itu dalam menemukan strategi belajar mengajar yang efektif dan efisien. Baik, terima kasih kepada Mbak Arida Ardaningrum atas penjelasannya. Untuk kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Lina Muhayanah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan media teknologi dalam perancangan strategi pembelajaran. Seiring dengan
Kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam semua aspek kehidupan di dunia, baik di bidang ekonomi maupun politik, kebudayaan seni, dan pendidikan. Dunia pendidikan harus mau tidak mau mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan sekolah dan pendidikan. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum, akan tetapi dalam sarana dan prasarana, namun inovasi yang menyeluruh dengan menggunakan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Seperti yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 yang menerangkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan zaman. Oleh karena itu, perancangan dan perkembangan pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan iptek. Proses pembelajaran melibatkan berbagai pihak, tidak hanya melibatkan guru dan siswa, namun peran bahan ajar juga sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut, pembelajaran ditunjukkan untuk tercapainya suasana tertentu dalam proses pembelajaran sehingga siswa nyaman dalam menerima pembelajaran. Teknologi sendiri merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Semakin maju budaya, maka semakin banyak alat-alat canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Dan banyak teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan. Selain itu, untuk menyajikan pesan sebenarnya ada beberapa fungsi lain yang dapat dilakukan oleh media. Dan beberapa fungsi dari sebuah media sendiri yaitu diantaranya memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, memotivasi siswa, menyajikan informasi, merangsang agar lebih dapat berdiskusi, mengarahkan kegiatan siswa, melaksanakan latihan dan ulangan, menguatkan belajar, serta memberikan pengalaman simulasi. Media tersebut dalam ruang lingkup teknologi pembelajaran, sebab teknologi pembelajaran merupakan himpunan dari proses integrasi yang di dalamnya melibatkan manusia, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi serta pengelolaan cara-cara pemecahan masalah, baik masalah pendidikan yang terdapat di dalam situasi belajar yang memiliki tujuan. Peran media di sini adalah sebagai solusi untuk guru ketika menghadapi permasalahan selama proses pembelajaran. Masalah pembelajaran yang dihadapi adalah sulitnya guru untuk menyampaikan materi akan diajarkan kepada siswa. Media ini sangat membantu guru, terutama siswa, untuk lebih mudah untuk menerima dan memahami materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut kepada siswa tentang apa tujuan pembelajaran tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara media teknologi pembelajaran dengan pembelajaran itu sangat kuat. Hal ini dikarenakan di dalam menerapkan teknologi pembelajaran, kita harus menggunakan media agar guru dapat menyampaikan materi dengan mudah, serta siswa dapat menerima dengan baik. Tanpa media, tujuan pembelajaran yang diajarkan tidak akan tercapai. Menurut Kustandi dan Sutibjo mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran, pengajaran, dan berfungsi untuk memperjelas
makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu, media pembelajaran dapat memberikan hasil belajar yang lebih tinggi. Alasan ini berkaitan dengan manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajar mengajar. Salah satunya adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, mendemonstrasikan dan lain-lainnya, atau mempraktekkan maksudnya gitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Lina Muhayanah atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Naufal Zamharir. Kepadanya saya persilakan. Oke, selanjutnya adalah permasalahan dalam perkembangan strategi pembelajaran. Dalam hal ini, di masa pandemi seperti ini, banyak sekali permasalahan termasuk dalam dunia pendidikan sendiri, baik dari faktor pengajar maupun dari siswa sendiri terdapat seperti jarak, yaitu pembatasan tatap muka dan diganti dengan sistem daring atau online. Dengan situasi seperti ini, guru atau pengajar dituntut untuk melakukan inovasi terbaru. Inovasi tersebut adalah dengan menggunakan media online atau daring tersebut dalam melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi dalam hal ini media dalam proses pembelajaran berbasis teknologi secara virtual meliputi adalah Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran berbasis online atau daring. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah memiliki peranan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan. Internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi tentunya memiliki pengaruh dalam dunia pendidikan. Secara tidak langsung, media online ini mendorong dunia pendidikan sendiri untuk menyesuaikan dengan arus globalisasi. Jadi, secara langsung media ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan media pembelajaran bagi para peserta didik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dalam volume pembelajaran sendiri dengan menggunakan teknologi virtual dilakukan dengan metode tanya jawab, yaitu melakukan forum tanya jawab sebagai forum diskusi antara pendidik dan peserta didik mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Adapun forum diskusi tersebut untuk mendiskusikan masalah secara terbuka melalui WA Group atau Zoom dan lain-lain antara guru dan siswa tentang tema yang sudah ditentukan. Siswa akan lebih dominan dalam memberikan pendapat atau gagasan. Guru hanya menjadi bertugas untuk mengarahkan pada tema yang didiskusikan agar tidak melenceng dari tema. Siswa akan berlomba-lomba memberikan solusi yang terbaik terhadap tema yang dibahas. Model pembelajaran ini digunakan adalah pemanfaatan multimedia berupa video animasi bergerak atau audio yang dapat menambah minat dan semangat dalam berpartisipasi dalam proses pembelajaran, seperti yang saya contohkan seperti ini.
Adapun permasalahannya adalah permasalahan perkembangan strategi pembelajaran dengan menggunakan teknologi berbasis virtual antara lain adalah kendala yang utama yang perlu diselesaikan adalah ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi sendiri. Jadi manusia sendiri ini malah kurang siap ya memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sendiri ini dalam proses pembelajaran. Ketidaksiapan ini dikarenakan adalah pola kebiasaan pembelajaran yang masih belum menganggap penting peran teknologi sendiri. Jadi teknologi itu digunakan tapi tidak dianggap penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran begitu, karena mereka cenderung orang-orang yang tidak menganggap penting teknologi ini, mereka cenderung merasa puas akan materi yang telah diberikan oleh pengajar, guru atau dosen secara langsung, sehingga menyebabkan mereka tidak mau mencari, menggali, dan menjadi malas untuk mendapatkan informasi yang baru begitu. Jadi begitulah keterangan dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.